Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalovina Yola Inzani Putri, NIM 2152111021 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan penulisan referensi menggunakan format APA Style dan MLA Style. Banyak sekali format-format dalam penulisan, tapi di sini saya akan menjelaskan format kedua tersebut dalam sumber kutipan atau catatan dalam teks dan juga daftar pustaka. APA Style ini merupakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga APA Style merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. APA Style ini sering banget untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah maupun artikel ilmiah. Contohnya yaitu dari jenis sumber yaitu buku. Catatannya atau kutipannya yaitu misal Yuan, 1998. Dalam daftar pustakanya buku, nama penulis atau nama tahun, judul buku atau nama edisi, tempat terbit, penerbit. Yang kedua adalah penulisan dalam jenis sumber yaitu skripsi atau karya tulis ilmiah, tesis, disertasi. Daftar pustaka, nama penulis atau tahun, judul tesis atau disertasi atau skripsi, tersedia dari nama database atau nomor rekord. Yang ketiga adalah web. Web ini daftar dalam penulisan daftar pustaka yaitu nama penulis atau nama tahun, judul dokumen online, diakses tanggal yang berapa, dan dari link tersebut atau dari URL. Yang kedua adalah MLA Style. MLA ini merupakan kependekan dari Modern Language Association. MLA Style merupakan satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Model MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengutipan. Jenis sumbernya itu ada buku. Kutipan atau catatan dalam teks itu nama akhir penulis, halaman atau nomor halaman. Daftar pustakanya dalam buku itu nama akhir penulis, nama depan, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Yang kedua adalah jurnal. Catatannya atau kutipannya itu penulis lain. Daftar pustakanya itu nama akhir penulis pertama, nama depan, dan nama depan penulis kedua, nama akhir. Judul artikel, judul jurnal, volume atau tahun, halaman. Yang ketiga adalah seminar atau konferensi. Jadi daftar pustakanya itu nama akhir penulis, nama depan atau judul paper atau makalah, judul proceeding, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, halaman, format. Dan itu perbandingan menurut saya yaitu APA Style dan MLA Style. Jadi kesimpulannya itu MLA ini mengacu pada sistem kutipan asosiasi bahasa modern, sedangkan APA mengacu pada sistem kutipan asosiasi psikologi Amerika. MLA digunakan dalam tulisan akademik dan humaniora, sementara APA digunakan secara tertulis tentang bisnis dan sains. MLA merujuk pada daftar pustaka sebagai karya yang dikutip, sementara APA menyebutnya sebagai referensi. Dalam pengutip penulis dan editor, MLA membutuhkan nama lengkap untuk ditulis dan hanya 3 yang pertama yang dapat disebutkan, sementara APA hanya membutuhkan nama belakang untuk ditulis secara penuh, tetapi semua penulis dan editor harus disebutkan. Dalam APA, tahun karya mengikuti nama penulis dan editor, sementara judul karya mengikuti dalam MLA. Jadi itu kedua perbandingan penulisan format APA Style dan MLA Style. Jadi APA ini tuh sebagai referensi, tapi kalau si MLA ini merujuk sebagai karya tulis yang dikutip. Sedangkan MLA ini kayak mengacu pada tulisan akademik dan humaniora, dan APA ini sebagai bisnis dan sains, biasanya digunakan untuk penulisan psikologi.